Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, jadi teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita sendiri, apa sih yang kita lakukan? Jadi tentu sendiri itu adalah ujian buat kita ya teman-teman. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika kita sendiri seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri kita terkadang mempunyai pikiran-pikiran yang tidak sementara ya begitu ya. Salafus saleh terdahulu mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendiri daripada ketika di hadapan orang. Jadi maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Jadi karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Jadi banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika ia sendiri dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin ya masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang datang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Jadi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan lebur pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat pun bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amal saleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Mulk ayat 67. Jadi saudara-saudaraku, ketika seorang lebih takut kepada Allah di saat ia sendiri di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendiri ia tidak takut nih kepada Allah. Ini yang sangat dikhawatirkan ya. Mengapa demikian nih teman-teman? Jadi yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendirian tersebut. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya teman-teman, saudara semua, bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Jadi teman-teman saudaraku semua, perhatikan hadis yang tadi ya, di mana Rasulullah mengatakan ia sebatas yang nampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah. Tetapi ketika dia sendiri dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman semua. Maka kita sebagai umat muslim perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendiri. Allah terkadang menguji kita di saat kita sendiri itu dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat
sekalian sedang berikhram agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 94. Jadi lihatlah saudaraku, teman-temanku sekalian, Allah menguji para sahabatnya dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berikhram. Nah, padahal di saat berikhram ini adalah haram ya hukumnya berburu. Jadi, saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, kalau dahulu tuh di zaman saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, jadi di zaman dahulu itu sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah dengan smartphone, di mana kita diuji dengan gadget. Kita di situ bisa melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkadang ketika kita sendiri tidak ada orang yang melihatnya. Nah, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ingin, saudaraku, hal itu terjadi kepada kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Nah, atau selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita, mengetahui di saat kita sedang sendiri. Dan ingat, malaikat yang mencatat amal salih kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sedang sendiri, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita sendiri, coba kita ingat bahwa kalau kita wafat, di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi ya teman-teman semua, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak inginkan wafat dalam keadaan zuul khatimah, teman-teman. Jadi maka saudara-saudaraku, teman-temanku, bagaimana ketika kita sendiri? Nah, di saat ketika kita sendiri lebih takwa kepada Allah. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita dengan hal-hal yang baik dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian beriman kepada diri sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.